Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah kedua kita khususkan jamaah Masjid Raudhatul Ar-Raudhah. Mugi sedaya mawon oleh Allah diparingi kesehatan lahir batin. Sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar, barokah, usaha semakin maju, karir semakin meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul dijabah oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya oleh Allah diangkat menjadi sehat walafiat. Mulai dari penyakit yang ringan-ringan sampai yang berat. Mulai dari penyakit encok, rematik, asam urat, asam lambung, paru-paru, batuk, pilek, lara untu, lara ndas, kabeh, lara weteng, kabeh penyakitnya oleh Allah diangkat menjadi sehat walafiat. Putra putri cucu cicit soleh solehah sedaya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa salafu shalih li ridha wa syafati rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sehat nggih? Masih ingat rumusnya sehat? Kalau ditanya jawab, itu sehat. Yang kedua, orang sehat itu iso senyum, iso guyu. Sing gak guyu sehat. Yang ketiga, orang sehat niku iso mangan enak. Yang empat, wong sehat niku lek turu nyenyak. Tapi ojo turu waktu ngaji. Sebab wong turu waktu ngaji ku biasanya pendek umur. Allahumma shalli Muhammad. Kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis yang ketujuh dari sahabat Abu Ishaq, nama lengkapnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri, yang dikenal dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang diberi kabar mubasysyar, diberi kabar gembira dia dijamin masuk surga. Mugi-mugi jenengan mlebu surga kabeh. Syaratnya kudu salat, nggih. Salat 5 waktu. Pun. Sa'ad bin Abi Waqqas niki ahadal asyaratil masyhud lahum bil jannah, salah seorang yang dikenal diberi kabar gembira masuk surga. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Ja'ani Rasulullah, ja'a tekoni ingsun Rasulullah sapa Rasulullah. Ya'udu hale nyambangi sapa Rasulullah ni ingsun ama hajjatil wada'i yang dalam tahun haji wada, tahun di mana di tahun itu ada pelaksanaan haji wada. Haji wada itu haji terakhirnya Rasulullah, karena setelah itu wafat, yang disebut dengan Haji Akbar. Namun orang salah paham, Haji Akbar itu dikira haji yang pas dino Jumat wukufnya. Buatan Haji Akbar yang benar itu Jumat ya Haji Akbar, Kemis juga Haji Akbar, semua dino niku Haji Akbar Pak. Yang penting haji yang ada wukufnya itu namanya Haji
akbar. Jadi panjenengan besok berangkat haji, wukufnya bukan hari Jumat, nggih panjenengan tetap namanya haji akbar. Lalu haji asghar apa Ustaz? Haji asghar itu haji yang tidak ada wukufnya. Berarti orang menyebutnya umroh. Tapi di Arab tuh jarang dikenal dengan istilah umroh. Semua haji, panjenengan rombongan umroh datang ke sana, oleh orang Arab biasa disebut haji, haji, haji. Sup, haji. 100.000 Jokowi. Itu haji semua. Sehingga panjenengan pulang umroh walaupun belum haji, pulang umroh panjenengan boleh disebut dengan Pak Haji, Bu Hajah. Tapi nulisnya hai kecil. Karena umroh itu haji asghar. Kalau haji akbar hanya besar. Lek misale fanatik kudu ditulis haji. Termasuk kopiah. Kalau sudah haji kopiahnya rodok longgar besar. Kalau umroh kopiah kecil kaya wong Yahudi. Makanya kopiah sing seret-seret niku kuwatir itu haji umroh itu. Guyon Pak ya. Pun ama hajjatil wada. Kenapa? Min waja'in istadda bi. Min waj'in karena saya tertimpa sakit. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit parah Pak, istadda bi yang menimpa aku. Rasulullah nyambangi. Nah, ini pelajaran pertama Pak. Kalau ada jamaah teman yang sakit, panjenengan disyariatkan, sangat dianjurkan untuk nyambangi. Ngerti nyambangi? Apa bahasanya nyambangi? Besuk. Apa? Menjenguk, membesuk Pak. Membesuk. Ojo takok to, piye kabari sing iku? Wis waras ta? Ana wong ku senengane takok to, gak tahu nyambangi. Enten mboten? Koplok apa? Ireng. Wah ruwet Pak. Wong Islam niku nyambangi. Rumusnya ngeten Pak, wong sing seneng nyambangi wong loro binjing, lek misale loro mugi-mugi gak loro, lek loro kuatah sing nyambangi. Wong sing seneng ngantarkan jenazah, besok lek mati kuatah sing ngantarkan jenazahe. Sing seneng tumut ngelakoni sholat jenazah, pasti besok lek mati pasti banyak yang nyolati. Jangan pengen sing kuatah sing nyolati mboten. Milo sholat jenazah, Pak, milo sholat jenazah, maaf, sarung najis. Jarene takmir masjid, iki ono sarung iki ganti yo, males aku, daleman najis. Ono daleman, najis kabeh. Ono ae Pak, lek ngomong males ngoten Pak. Cok males-males, besok lek mati wong kate nyolati juga males. Jadi pertama pelajaran dari hadis ini, sunnahnya kita nyambangi wong loro, baik loro nemen utawa loro gak nemen. Sing penting lek tradisi ulama salaf niku Pak, termasuk sahabat, lek boten ketinggal sholat berjamaah di masjid mesti mantun sholat disambangi. Iki sing gak ketinggal senten mantun sholat mangke sarang-sarang nyambangi, berarti loro. Lek biyen waya sahabat dan para ulama salaf pokoknya gak nang masjid mesti loro, utawa lek gak loro mesti mati. Panjenengan lihat ceritanya sahabat Thauban niku sahabat yang aktif sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Walaupun jarak rumahnya itu 16 atau 17 kilo. Nyun sewu. Masjid Raya Al Hidayah dengan mriki, panjenengan dengan mereka berapa kilo ye? Allahu Akbar, 3 kilo, 2 kilo. Itu sahabat Thauban itu 17 kilo. Niku mlaku sikil Pak. Iya, dorong ono sepeda motor. Ya wis gak apa-apa iku masalah iku. Sing penting omahe wadah 17 kilo, berarti mriki win Sunan Ampel. Sudarjo nggih melaku sikil 17 kilo. Nah, sahabat Thauban niku aktif
Nah, satu saat sholat subuh kok boten ketinggal. Apa reaksi Rasulullah? Sik, ojo iqomah sik. Ada sahabat yang belum datang, yaitu sahabat Thauban. Akhirnya apa? Thauban niku Pak, niku aslinya panjang ceritanya, saya potong Pak, saya potong. Lek pengen panjang nanti undang ceramah umum nanti Pak ya. Boten Pak, biar nyambung. Enggak ada, saya sambung aja biar gak terputus. Jadi sahabat Thauban itu aktif sholat berjamaah masjid. Nah, saking cintanya pada Rasulullah dan cintanya masjid, sampai dia jarang pulang dari masjid. Satu saat dia tinggal di masjid Pak, oleh Rasulullah mantun sholat isya itu disuruh pulang. Mas, dalam Rasulullah mulia batan Rasulullah, kula mriki mawon sambil ngentot si subuh. Subuh isih suwe, subuhnya masih lama, pulang sakno bojomu lan anak-anakmu. Itu yang benar, bojomu, istrimu dan anak-anakmu, bukan anak dan istri-istrimu, bukan istrimu dan anak-anakmu. Pulang, dipaksa pulang. Akhirnya sahabat Thauban pulang, sampai di rumah bukan nemui anak dan istri, tapi masuk kamar, di kancing kamarnya nangis semalam sampai subuh, bukan tidur. Orang nangis semalam berarti meripatnya bengkak Pak, kelihatan kalau habis nangis. Ini habis nangis tuh ya betul? Kok meripati kayak anu? Habis turu. Akhirnya subuh berangkat ke masjid lagi, ketemu Rasulullah meripati harus bengkak, wajahnya sahabat Thauban bengkak. Rasulullah kaget, tanya Rasulullah, sahabat Thauban, mukamu habis diantem sopo kok bengkak? Mari tukaran tak? Boten Rasulullah, iku bengkak. Nangis Rasulullah. Lah, lopo nangis? Nangis karena disuruh pulang dari masjid. Khawatir gak ketemu Rasulullah. Lah iki wis ketemu yang ke Rasulullah. Tadi malam ku mikir, yo lek umurnya sampai subuh, lek gak nyampe subuh kan gak ketemu. Terus mikir kula Rasulullah, niku baru semalam gak ketemu Rasulullah, semalam gak ke masjid dan gak ketemu Rasulullah. Yo nopo lek wis sedo, panjenengan nggih sedo, kula mati. Ya nopo kuburane beda. Binjing lek teng akhirat jenengan jelas surga, kula durung tentu. Andaikan kula mlebu surga kan surga beda. Ya nopo gak ketemu, gak iso ngopi, gak iso cangkruk Rasulullah. Ya nopo Rasulullah? Gak ono telepon, gak ono WA, mangke ya nopo? Langsung malaikat Jibril membawa surat Al-An'am ayat berapa itu? Saya nomor ayatnya Pak. Bunyinya ayatnya begini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sudah dalam namanya Pak ya. Orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka besok akan dikumpul dengan para nabi. Ini poinnya. Setelah ayat ini turun, sahabat Thauban senyum. Berarti kumpul panjenengan. Nggih. Makanya dalam hadis sahih mutawatir Pak, Rasulullah katakan yusyarun nasu yaumal qiyamati, yusyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabba, yusyaru yaumal qiyamati al mar'u ma'aman ahabba. Di hari kiamat besok digiring orang-orang itu akan bersama-sama orang yang dicintai. Panjenengan cinta Rasulullah, besok akan bersama Rasulullah. Allahumma amin. Masa jenengan senang para ulama, besok kumpul para ulama. Jenengan senang cinta sama istrinya, jenengan cinta sama istri nggak Pak? Bosan Ustaz? Cinta sama istrinya, besok sarang-sarang masuk surga bersama istrinya. Kalau istrinya lebih dari 1, 4 misal, tapi cinta semua, bareng-bareng papat. Tukaran Ustaz, gak ono tukaran surga ini, gak ono. Lah saya itu gak ada tukaran khusus di dunia. Di akhirat gak ada. Di kuburan aja gak ono wong tukaran Pak. Kecuali wong judi di atas kuburan.
Pun mari ngoten Thauban normal lagi Pak, gak nangis-nangis. Subuhnya tadi itu gak datang. Apa kata Rasulullah? Kita tunggu sebentar, karena Thauban belum datang. Ini pelajaran kedua Pak. Pelajaran kedua dari hadis ini, bahwa ketika di masjid itu ada, kan di masjid itu kan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar kan ketinggal. Sinten-sinten sing aktif nggih kan ngoten nggih. Terutama zuhur asar Pak. Kalau maghrib, isya, subuh terkadang ada ngantor maghrib, isya, subuh kan terkadang orang sudah normal, sudah pulang semua. Yang bisa dititen itu zuhur dengan asar. Nah ini pelajaran. Kalau orang itu biasa ke masjid kok dereng ketinggal, maka dianjurkan untuk ditunggu sebentar, walaupun jam digitalnya itu sudah bunyi. Ojo niru Surabaya. Lek Surabaya niku rata Pak. Semua masjid termasuk mushola niku pasti jam digital. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 7 menit, macam-macam. Sesuai dengan kesepakatan pengurusnya. Jadi misalkan 5 menit. Kalau sudah 5 menit waktunya iqomah, gak nulai buri Pak. Korbannya imamnya dorong teko, mungkin macet, mungkin sik buka pintu, mungkin sik buka gerbang, mungkin golek kunci sepeda motor dan seterusnya. Keburu iqomah gak nutut Pak. Imbasnya apa? Setelah iqomah imamnya gak teko, bingung. Akhirnya apa? Nunjuk salah satu di antara makmum. Nah, makmum sing ditunjuk biasanya sing kupluk putih. Makanya wong iku lek daerah Surabaya Utara Pak, daerah Sudotopo, sing wedi sokok putih, apalagi pakai sorban Pak. Kuatir ketika imamnya gak datang ditunjuk. Nah, ini ada kasus ini di daerah Surabaya Utara. Subuh pernah saya cerita, imamnya gak datang karena sudah keburu iqomah, gak mungkin Pak ditunggu. Akhirnya harus salah satu di antara jamaah itu jadi imam. Dan kebetulan ada Pak Haji, sudah haji. Biasanya di daerah utara itu kalau sudah haji mesti pakai surban, itu khasnya, dan koplok putih. Monggo Pak. Si Abah ini juga agak ambisius, ingin jadi imam sesekali. Masa imam duhur dan asar tok, sesekali muni. Kebetulan subuh ini gak ada imamnya, maju Pak. Kalau sudah sholat jahr itu uji nyali Pak, uji nyali. Lek sirri semua orang iso Pak. Jangankan menungso, kucing tadi imam iso Pak. Lek duhur asar, tapi lek maghrib isya subuh itu terkadang tidak semua orang iso. Apal Quran, pinter, lek gak kulino Pak, muter Pak, muter. Wong Sayyidina Ali itu ngimami pernah muter Pak. Aliyah kul ya ayyuhal kafirun, al kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Muter terus. Itu level sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi kondisinya waktu itu karena mabuk. Sebelum ada larangan larangan khamr. Karena larangan khamr itu bertahap Pak. Pertama dikasih tahu bahwa khamr itu bahaya dan seterusnya. Kemudian dikasih tahu lek mau sholat ojo ngombe. Baru setelah sadar semuanya nanti dilarang secara total. Nah, akhirnya kasus ini si Pak Haji maju sholat subuh Pak. Surat yang paling dihafal kulhu pasti, karena sering tahlilan hafal. Cuma Pak Haji ini sering ikut pengajian, katanya kalau baca surat gak boleh bolak-balik, harus sesuai dengan susunannya. Lek kulhu rokaan pertama, tentunya rokaan kedua apa? Padahal apa? Ini kok inna a'toina. Maka terpaksa inna a'toina kal kautsar rokaat pertama, kulhu cadangan rokaat kedua.
Tetapi karena gak tahu ngimami Pak, derdek waladhdallin. Amin. Krungu suare rodok penuh buri Pak. Penuh niku lek jarang Madura selak. Penuh derdek Pak. Wong jenenge wong gak tahu ngimami kok krungu suara wake derdek. Bingung, terpaksa indahnya tetap ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hilang. Beleng, ngerti beleng? Hilang. Inna cari makmum. Subhanallah. Inna makmum ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, tadi mati Pak. Ruwet Pak, gara-gara gak tahu ngimam. Ini dalam kasus ini sing salah sapa Pak? Sing salah ya kabeh. Muadzinnya iqamah gak nulih buri, imam wis teko apa? Turu. Karena di dalam Islam itu suruh nulih sih. Suruh lihat dulu situasi dan kondisinya. Lek gak tahu ngimam coba ngimami Pak, hilang Pak. Saestu. Orang ngimami baca itu terkadang bukan karena gak hafal. Hati-hati, jaga-jaga karena apa? Karena hafalan iku lek di depan umum dadi ilang kabeh. Nggih napa nggih? Kok nggih pengalaman mboten? Ada anak SMP Pak, SMP, MTS Sanawiyah, anak pondok. Pinter, kitab nerocos. Enggak tahu dadi imam di Masjid Jami Pak, Masjid Agung. Rombongan Pak, karena liyane apa ada acara salat berdua Isya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, enak-enak nu waladdallin. Kan makmum sing ngerti ni situ. Ternyata semburi. Wah, amin. Kaget blayu Pak imamnya. Lari imamnya. Kenapa? Saking kagetnya. Keweden. Nah itu kenapa? Karena belum latihan. Karena latihan itu penting. Makanya arek nom-nom. Ono sing enom gak? Tuwek kabeh. Iki nom, arek nom ngimami tarawih meneh iki. Sing nom-nom. Nggih, ngimami. Tarawih. Lek pun sepuh-sepuh ojo ngimami Pak, ojo ngimami. Sing sepuh niku kuwatir nanti derdek Pak, jantungan tiba mati Pak. Ojo Pak. Sing sepuh-sepuh makmum ae. Sebab wis sing sepuh iku wis bagian ngawasi. Makmum enggak apa-apa, bukan jelek dadi makmum Pak. Sing nom-nom kenapa dianjurkan tadi imam? Regenerasi. Sing sepuh kan bakal sedo. Nggih napa nggih? Jenengan badhe urip terus kah? Wah, urip terus. Sing nom-nom tadi imam. Minimal belajar dari Bilal. Ngerti Bilal, Pak? Bilal. Biasa sing mandu niku salam, setelah salam apa bunyi Pak? Salat tarawih rakaataini. Jamin rahimakumullah. Pakai ngoten dah. Al Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan seterusnya. Nah, diisi itu Pak. Walaupun nyun sewu, walaupun itu kan apa istilahnya terkadang dikritik oleh orang. Nah, boten semerap kula mriki tarawih pinten rakaat? 20 sama 3. 23 nggih. Itu hasil konsensus ijma sahabat, ucap ulama. Karena di Masjid Nabawi itu dulu ada yang tarawih imamnya yang 20 tambah 3, ada imamnya apa namanya? Ada yang 8 tambah 3. Macam-macam. Satu masjid itu imamnya banyak, Pak. Hanya Umar bin Khattab marah, ya apa iki karepe? Masjid kok imami wake kelompok-kelompokan. Masjid itu siji, akhirnya diambil tengah-tengah, enggak sedikit, enggak banyak. Itu langkah solutif dari Umar bin Khattab, diambilkan 20 sama 3. Walaupun Rasulullah sendiri pernah begitu. Pernah 20 itu diambil tengah-tengah dan disepakati semuanya Pak, diimami satu. Itu pelajarannya adalah satu masjid itu gak boleh jadi 2 imam, gak boleh ada 2 imam, harus satu Pak. Panjenengan di sini nyun sewu Pak, nyun sewu ini pelajaran Pak ya, ngaji, ojo ngamunang kula, ojo baper, ojo batin gitu. Niki sholat di sini jumlah rakaatnya 20 tambah 3. Jenengan walaupun misalkan jenengan punya keyakinan 8 sama 3,
afdolnya jenengan, afdolnya lek kula mengharuskan jenengan ikut 23. Sebaliknya jenengan kalau sudah 23 kok sholat di masjid kok berapa? 8 tambah 3. Jenengan gak usah nambah, ikut itu apa? Demi kebersamaan. Ojo karep dhewe. Subuh imamnya kunut ngene Pak tangani. Enten mboten. Terus subuh imamnya gak kunut. Amin amin amin. Amin. Allahumma dini ngono. Gak usah. Apa jarene imam? Asyar kompak Pak. Jadi marahnya Umar bin Khattab itu adalah simbol bahwa di masjid itu gak boleh pecah, harus satu. Apa kata Umar bin Khattab? La jama'ata illa bil imamah. Tidak ada, percuma ada masjid ada jamaah kalau tidak ada imamnya. Wala imamata illa bit ta'ah. Percuma berjamaah ada imamnya kalau makmumnya mokong. Imamnya durung mari, makmumnya wis mulai. Ada enggak? Enggak boleh itu. Imamnya mari sholat sewiritan astaghfirullahaladzim Allahumma antas salam, makmumnya Allahumma lantas pulang. Gak boleh itu. Namanya komitmen tadi makmum, itu hadis Bukhari itu Pak. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diciptakan dalam sholat supaya diikuti walaupun sudah salam, tapi etikanya mamu ojo mulai sampai kapan? Sampai selesai semua baru salaman. Ceritanya Rasulullah sholat asar itu Pak. Habis sholat asar selesai semua Rasulullah salaman sama sahabat. Oleh sahabat tangannya Rasul dicium. Kata sahabat umat Islam yang jadi makmum, empuk tangannya dingin nih. Dicium. Artinya salam-salaman. Ojo mulai sih kecuali darurat. Misalkan loro weteng, ojo ditahan loro weteng Pak. Loro weteng metu dhewe Pak. Oh, koyo ceritanya Mbah Yai Vian. Mbah Yai Bian niku kan ngaji di Langgar Pak, ngerti Langgar? Musola. Santri ini pitu, santri ini piro? Pitu, santri Bian. Maghrib mestinya maghrib sampai isya, mesti diawali sholat maghrib, ngaji, mari ngaji, berjamaah sholat isya. Wahai sholat isya wong pitu Pak. Sholat Allahu Akbar. Waktu salam kari limo Pak, sing loro ilang. Santri ini sing loro ilang kari limo. Tako nang ndi? Mboten semerap Mbah Yai. Tak lama kemudian sing loro teko. Teko ndi le? Teko jedeng kamar mandi. Ternyata pipis Pak, bel pipis. Karena gak ngerti pokoknya kebel pipis langsung ditinggal sholatnya. Pipis wong loro. Mbah Yai ngomong, mulai besok wahai sholat isya berjamaah, gak oleh nang kamar mandi. Gak oleh kejedeng, gak boleh kamar mandi. Wes, besoknya sholat Pak berjamaah wong pitu, santri itu. Wahai sholat sing loro kebelet pipis. Komitmen terhadap ucapan guru, gak boleh ke kamar mandi, pipis di masjidnya Pak. Banjir wong loro pipis Pak. Di opo mampu pipis gitu. Kula Mbah Yai. Opo? Lecarin Mbah Yai gak boleh nang kamar mandi. Ya meriki. Nah itu salah paham itu Pak. Lek wis kebelet wis tinggal gak apa-apa. Maksud kula mantun sholat lek jenengan gak teng pundi-pundi melo zikiran, melo wiritan, melo donga. Panjenengan kurang mantep dungane imam mangke donga piyambak setelah buyar. Ojo donga dhewe-dhewe, ojo zikir dhewe-dhewe. Dadi lek imam zikiran melo zikir, donga melo donga. Termasuk ngaji. Wae ngaji ojo khutbah, ojo wiritan. Wae ngaji wae khutbah wiritan Pak. Nanti salah paham. Wiritan fokus pada wiritannya Pak. Wah diterangkan bahwa orang umroh 3 kali, haji itu haram baginya masuk neraka. Karena gak fokus Pak, kurungu haram itu pusing. Lah iki aliran sesat Ustadz ini. Masa orang haji 3 kali haram kan? Kurungnya haram toh, padahal maksudnya haram masuk neraka. Masuk nerakanya hilang karena fokus pada wiritan. Hanya disebarkan ke orang lain kok, ditanyakan, "Di mana Ustadz itu sesat?" Masa orang haji 3 kali masuk apa dengan haram baginya. Hanya yang dilapori telepon, apa benar panjenengan menjelaskan orang umroh 3 kali, haji 3 kali haram baginya? Enggak benar, tapi ada lanjutannya, haram baginya masuk neraka. Cuma karena gak fokus kurungu haram baginya. Ampun. Saya lanjut. Sahabat Tauban tadi
nggak datang, ditunggu sampai selesai sholatnya, Thauban juga nggak datang. Ternyata apa? Rasulullah tanya, mungkin dia sakit. Karena kebiasaan kalau orang nggak ke masjid mesti sakit. Apa kata Rasulullah? Kita besuk, sambangi. Disambangi Pak. Sampai di rumahnya ternyata apa? Singkat cerita, Rasulullah tanya pada istrinya, ternyata Thauban sudah meninggal. Padahal tadi malam masih ada, masih hidup. Paginya sudah tidak ada. Artinya apa? Sahabat itu, ulama salaf itu tidak ke masjid itu mungkin karena sakit atau sudah meninggal. Pokoknya si urip, walaupun hujan, sahabat itu tetap ke masjid. Nah, ini penting ini Pak. Pun ada seorang sahabat namanya sahabat Utsman bin Malik atau Utsman bin Malik dalam Bukhari itu Pak ya. Dia imam di masjid Pak. Bukan Masjid Nabawi, masjid di kaumnya, di kampungnya. Cuma nyun sewu mripatnya rotok rabun. Jadi kalau cuaca rotok mendung, cuaca rotok hujan, wis gak iso metu Pak. Karena meripatnya gak betul jelas. Akhirnya apa? Lapor pada Rasulullah. Rasulullah ya napa niki Rasulullah? Laqad ankarat basari. Jadi meripatnya sudah gak pati jelas. Terus maunya apa? Coba panjenengan pina tengkir ya Rasulullah. Rasulullah diaturi pinara. Tujuannya ada Pak, sesuatu yang diinginkan oleh sahabat Utsman bin Malik. Ketika Rasulullah nyampe di rumahnya, Rasulullah izin masuk, dipersilakan masuk, dan sahabat Utsman bilang, Rasulullah monggo panjenengan sholat. Disuruh sholat sunat Pak. Rasulullah diaturi sholat sunat di rumahnya. Tujuannya fa'attakhidhu musalla. Jadi tempat yang ditempati Rasulullah itu, ditempati sholat Rasulullah, mau dijadikan musola atau masjid. Ini dalam Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah? Aina tuhibbu an usolliya min baitik. Di tempat yang mana kamu senang ya aku sholat. Kemudian fa'asyartu ilan nahiyah. Kemudian sahabat Utsman bin Malik menunjuk sana, pojokan masjid, pojok rumah. Rasulullah sholat di situ Pak. Sholat sunnah. Ada yang mengatakan sholat duha, ada yang mengatakan sholat sunat mutlak. Sholat sunnah. Ternyata sahabat Utsman di situ ada yang mengatakan juga Abu Bakar, istrinya Utsman, anak-anaknya fasaffakumna fasafafna, berdiri di belakang Rasulullah dan membentuk sof-sof berjamaah. Padahal sholat sunat duha, ada yang mengatakan sholat sunat mutlak. Ayo, Rasulullah gak melarangnya. Artinya inilah yang kemudian oleh ulama salaf, ulama ahlu sunnah wal jamaah dijadikan dasar hukum bahwa sholat duha, sholat isyraq, sholat tahajud itu boleh dilakukan secara berjamaah. Hadisnya dua, Sahih Bukhari dari sahabat Utsman bin Malik dan Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Yang Bukhari yang tadi itu Pak, itu Pak, walaupun tidak disunahkan, tapi hukumnya boleh, bukan bid'ah, bukan haram, bukan dilarang. Ini Ramadan nanti kan ada qiyamul lail, nggih. Qiyamul lail, sholat malam tasbih dan seterusnya. Orang terkadang nggak mau berjamaah, sholat di pojokan sendiri. Apa Pak? Nggak ikut? Nggak ada dalilnya. Dalilnya ada, walaupun tidak disunahkan itu mubah. Dalilnya ada Sahih Bukhari tentang Utsman bin Malik yang mau ditempati sholat di rumahnya itu. Yang kedua, Sahih Muslim. Sahabat Ibnu Abbas itu nginep di rumahnya Rasulullah, di rumah istrinya Rasulullah yang bernama Siti Maimunah. Kenal? Oh kok gini? Istrinya Rasulullah salah satunya ada yang bernama Maimunah Pak. Waktu giliran Rasulullah nginep di rumahnya Maimunah, sahabat Ibnu Abbas berarti sepupunya Rasulullah ikut nginep di rumahnya Rasulullah, sepupu Pak. Nah tengah malam Rasulullah tangi tahajud Pak. Ada yang mengatakan tasbih, tangi untuk wudhu dan sholat 2 rakaat. Sahabat Ibnu Abbas ikut wudhu dan berdiri di belakang Rasul sebelah kiri bermakmum pada sholat sunat tahajud atau tasbih. Berdiri sebelah kiri, oleh Rasul tangannya Ibnu Abbas ditarik sebelah kanan. Rasul gak melarangnya sholat berjamaah, sholat sunat, padahal tidak dianjurkan tasbih berjamaah, tahajud berjamaah, tapi Rasul biarkan. Artinya apa? Sholat tasbih berjamaah, tahajud termasuk duha, termasuk isyraq atau syuruk ya, itu tidak apa-apa, itu bukan bid'ah, bukan haram, boleh.
Ada dasar hukumnya. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Pertanyaan ngetan, apakah dapat pahala? Saya ingin mengutip penjelasan Syekh Abdurrahman di dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin. Apa kata beliau? Oh, saya nyatet di sini, Pak. Biar gak salah. Oh, bukan seperti. Begini bunyinya. Tubahul jama'atu min nahwil witri. Boleh sholat berjamaah seperti untuk sholat witir, wat tasbih, dan sholat tasbih. Wala karahatah, dan tidak makruh. Wala thawabah, juga tidak dapat pahala katanya. Naam, kecuali in qasadat ta'lim, tujuannya pembelajaran, wa tarbiyah, pendidikan, wa tahrid, memberi semangat, pembiasaan, fakana lahum thawaban, maka mereka dapat pahala. Karena apa? Karena jamaahnya biar ada semangat. Sebab kalau ditinggalkan dewe-dewe, Pak, orang jarang sholat, Pak. Makanya dimunculkan ada istilah ahad duha, sholat berjamaah. Orang kalau gak berjamaah terkadang gak mau duha, Pak. Tahajud berjamaah. Kalau gak berjamaah terkadang gak mau tahajud. Tasbih, qiyamul lail, tahajud itu, Pak. Ramadan terkadang gak mau tasbih, Pak, kalau tidak berjamaah. Ketika tujuannya memberi semangat, pendidikan, ada unsur pembiasaan, memberikan motivasi, maka pahalanya berbeda. Kalau yang awalnya mubah, maka hukumnya menjadi dapat pahala, ya sunnah. Ngoten, Pak. Jadi ini jelas, Pak, ya. Yang biasa tahun-tahun kemarin kalau ada qiyamul lail di Masjid Ar-Raudhah, ono sing gak milok jamaah karena gak tahu dalilnya, karena yang gak bid'ah ataupun apa tadi, takut dosa. Sekarang sudah tahu dalilnya. Apa, Pak? Sahih Bukhari dari sahabat Itban bin Malik, Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Apalno, Pak, nggih? Biar apa? Biar gak salah paham. Walaupun tidak disunahkan, tapi kalau niatnya pembiasaan, tarbiyah, taklim, tahrid, memberikan semangat, maka dapat pahala. Ngaten nggih? Pun saya lanjut. Ada pertanyaan sih? Nanti terkadang saking asiknya saya kalau sudah menjelaskan asik gak kroso sampai subuh. Silakan, monggo ada pertanyaan. Silakan, monggo. Ini ustadznya ini. Monggo Pak Haji. Insya awal tasbihnya mempunyai urutan yang berbeda. Contohnya sholat taubat dulu, sholat tasbih itu berbeda. Apakah kita memilih sebaiknya kita ikut pada jamaah itu atau kita sendiri? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ada orang memang kebiasaan itu di isya awal, tasbih isya awal, termasuk witir isya awal. Kok nanti tengah malam ada witir, maka khusus sholat sunnah yang sudah dikerjakan tidak perlu diulangi lagi. Contoh witir, saya contohkan witir. Sahabat Abu Bakar itu kalau witir habis isya, Pak. Ayo, sahabat Abu Bakar kalau witir habis isya. Sedangkan Umar bin Khattab witir gak pernah isya, Pak. Mesti tengah malam menjelang subuh. Ada pembiasaan berbeda, ada kebiasaan berbeda. Abu Bakar khawatir di tengah malam tidak tangi. Artinya apa? Boleh witir di isya awal, tasbih isya awal. Namun ketika ada jamaah nanti di tengah malam, sholat sunnah yang sudah dilakukan tidak perlu diikuti lagi. Karena tidak ada satu malam itu yang namanya apa? Witir 2 kali atau tasbih 2 kali. Tasbih itu dalam sehari semalam 1 kali. Bukan tiap saat, Pak. 1 kali itu berarti 2 rakaat, 2 rakaat jadi 4 rakaat. Kalau sudah dikerjakan. Gimana ya? Saya
apa sebaiknya nanti malam aja karena saya ini imamnya. Misalkan Pak ya, ada orang kebiasaan tasbih setelah Isya, tapi nanti malam dinobatkan sebagai imam qiyamul lail, maka jenengan gak usah tasbih dulu karena nanti jadi imam, tapi urutannya berbeda. Urutan gak masalah, jadi menyesuaikan dengan yang umum. Jadi kalau panjenengan biasanya tasbih dulu kemudian witir, atau hajat dulu kemudian tasbih, sementara yang qiyamul lail tasbih dulu kemudian hajat, ya ikut yang malam saja, gak masalah masalah urutan. Yang penting sholatnya itu sejenis, itu masalah urutan. Tetapi kalau bacaan dan doanya sama, tasbih itu siapapun apapun kelompoknya, kalau mengacu pada hadis Sahih Muslim itu kan pembelajaran juga sahabat Abdullah bin Abbas, sama usollinya atau niatnya sama, tasbih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berdiri, Al-Fatihah, surat, mari surat, bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ping 15. Ping 5 iso enggak? Nawar Pak, nawar. Gak usah sholat Pak. Tasbih nawar. Nah, mari ngoten, Allahu akbar ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ping 3, ditambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ping 10. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, boleh rabbana lakal hamdu was samawati, dan seterusnya ditambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ping 10. Jadi semuanya 10 nanti, kecuali ketika berdiri 15, total 300. Boleh nggak kalau 1 second aja? Wow, nawar doa ya Pak. Gak usah sholat Pak, nawar gak usah sholat. Jadi tidak masalah kalau memang sudah sholat kemudian malamnya nggak ikut sholat tasbih, gak apa-apa. Tapi yang lain harus ikut, misalnya hajatnya. Hajat sudah selesai, apanya yang belum? Pak, ruwet Pak, kalau sudah semua Pak, ruwet Pak, nambah sholat sunat mutlak. Tapi aslinya Pak, andaikan pun sudah sholat semua setelah sholat Isya, nanti tengah malam ada jenengan sholat sunat mutlak gak apa-apa. Boleh sholli sunatan rakaataini makmuman di lain, gak apa-apa. Walaupun imamnya itu adalah niatnya misalkan sholat tahajud, kan 2 rakaat, jenengan niatnya sholat sunat mutlak, gak masalah. Semua sholat itu tidak dilarang untuk berjamaah. Yang nggak boleh itu 1, sholat duhur misalkan bermakmum pada sholat jenazah, sama-sama 4, cuma duhur 4 rakaat, jenazah 4 takbir. Nah, itu nggak boleh karena jenazah berbeda Pak, jenazah Pak. Ngatain nggih? Napa niku? Muni, wis mari betul. Nggak kroso Pak. Mugi-mugi bermanfaat dan sesarengan karena itu Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.